Pada konferensi pemanasan global Perserikatan Bangsa-Bangsa, ahli paleoklimatologi bernama Jack Hall memperingatkan para delegasi tentang peristiwa lapisan es global yang akan datang, yang menurut temuan mereka dapat terjadi dalam beberapa abad mendatang. Penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan secara terus-menerus, Jack memperingatkan, dapat menyebabkan iklim yang lebih hangat yang pada gilirannya dapat menyebabkan zaman es baru. Setelah konferensi, Jack kemudian bertemu dengan Terry Rapson dari National Oceanic and Atmospheric Administration dan keduanya berbagi temuan di bidang masing-masing. Di Jepang, badai cuaca yang aneh menyebabkan gangguan ketika balok-balok es yang sangat besar menghujani para pejalan kaki. Kembali ke stasiun pemantauan Terry, beberapa orang mendeteksi penurunan suhu yang tiba-tiba di lautan. Di Stasiun Luar Angkasa Internasional, para astronot mencatat beberapa sistem badai besar yang terbentuk di seluruh permukaan planet. Terry kemudian mencatat penurunan suhu yang tiba-tiba dan melihat lebih banyak lagi penurunan suhu yang terekam. Di New York, putra Jack bernama Sam tiba bersama teman-temannya bernama Laura dan Brian untuk mengikuti pertandingan dekathlon dan melihat sekawanan besar burung yang terbang ke arah barat. Terry kemudian menelepon Jack dan memberitahunya bahwa prediksinya tidak hanya benar tetapi juga terjadi lebih cepat. Jack menambahkan bahwa peristiwa yang serupa dengan ini belum pernah terjadi dalam 10.000 tahun terakhir. Di sebuah pusat pemantauan cuaca di California, seorang teknisi mendapatkan kabar bahwa Hale telah mulai turun di pantai. Dia memperingatkan rekannya bahwa mereka harus mengeluarkan peringatan tornado di California. Tidak lama setelah itu, pilar-pilar raksasa yang berputar-putar di udara terbentuk dan menghancurkan pusat kota Los Angeles. Fenomena cuaca yang tiba-tiba ini membuat orang-orang lengah dan kepanikan serta kehancuran dengan cepat melanda jalanan. Oh my God, Lisa. Segera setelah tiba, tornado raksasa itu menghilang meninggalkan Los Angeles yang porak-poranda. Kembali ke stasiun pemantauan cuaca, Jack dan rekan-rekannya berusaha mencari tahu apa yang telah terjadi. Mereka kemudian menemukan bahwa daerah-daerah di seluruh dunia mengalami kejadian cuaca buruk yang sama. Jack memberitahu semua orang bahwa arus tengah Atlantik bisa menjadi penyebabnya, dan peristiwa cuaca tidak hanya akan berlanjut tetapi akan memburuk. Jack kemudian bertemu dengan wakil presiden dan mencoba untuk memperingatkannya, namun tidak digubris. Sementara itu di Skotlandia, 3 helikopter militer melewati mata sistem cuaca dan instrumen mereka mulai membeku. Rotor helikopter berhenti di tengah-tengah putaran dan ketiga helikopter pun terjatuh. Di sisi itu, seorang tentara selamat dan mencoba melarikan diri namun langsung membeku saat membuka pintu. Di New York, Sam dan teman-temannya terjebak dengan semua penerbangan yang dibatalkan. Mereka mencoba menggunakan kereta bawah tanah tetapi terowongannya kebanjiran. Tanpa peringatan, tsunami supermasif muncul dan meluluhlantahkan pusat kota Manhattan. Jack dan teman-temannya kemudian melarikan diri ke sebuah gedung perpustakaan bersama banyak warga sipil lainnya yang cukup beruntung untuk lolos dari gelombang badai. Terry dan Jack kemudian berkomunikasi dan mengetahui bahwa udara dingin yang menjatuhkan helikopter berasal dari atmosfer bagian atas. Biasanya udara ini akan menghangat saat turun, tetapi sistem cuaca menyebabkan udara bergerak turun lebih cepat, membekukan semua yang ada di permukaan. Mereka juga mengetahui bahwa prediksi mereka meleset dan badai akan datang dalam beberapa hari, bukan dalam beberapa minggu. Jack kemudian menunjukkan prediksi cuaca dan 3 sistem cuaca besar terbentuk di seluruh dunia yang semakin memburuk setiap harinya.
Dengan badai ini, Jack meramalkan akan mengubah planet ini. Kembali ke New York, Sam menghubungi orang tuanya melalui saluran telepon yang terendam air. Jack memberitahunya bahwa ia harus tetap berada di dalam rumah dan menunggu badai berlalu karena badai ini akan semakin parah. Dia menyarankan untuk mengumpulkan makanan dan isolasi sebanyak mungkin. Jack kemudian memutuskan untuk pergi ke New York untuk menjemput Sam. Jack kemudian memberikan pengarahan kepada para kepala negara mengenai situasi ini dan mengatakan bahwa yang terburuk masih akan terjadi. Dia menyarankan untuk mengevakuasi semua orang di negara bagian selatan ke Meksiko. Wakil Presiden tidak setuju dengan hal ini dan bertanya kepada Jack apa yang harus dilakukan oleh orang-orang di utara. Jack kemudian menjawab bahwa orang-orang di utara akan mati jika mereka menginjakkan kaki di luar rumah mereka dan menyarankan agar mereka juga harus bertahan dan tinggal di dalam rumah sampai badai berlalu. Presiden kemudian memutuskan untuk menerima saran Jack dan memerintahkan Garda Nasional untuk mengevakuasi penduduk yang tersisa ke selatan. Di New York, para pengungsi di perpustakaan melihat kerumunan orang yang menjelajah ke dalam landscape es yang membeku dengan harapan bisa mencapai daerah yang lebih hangat sebelum salju semakin dalam. Di sisi itu, saya mencoba yang terbaik untuk memperingatkan semua orang, memberitahu mereka bahwa mereka tidak akan bertahan dalam badai dan bahwa mereka semua harus tetap berada di dalam, tetapi kerumunan orang itu tetap memutuskan untuk pergi dari perpustakaan. Sekarang hanya Sam dan beberapa orang yang tersisa di perpustakaan. Di sisi lain, setelah menelepon istrinya, Jack kemudian berangkat ke Manhattan bersama dua orang yaitu Frank dan Jason, yaitu dua rekan dan temannya. Di perbatasan Meksiko, kerumunan besar orang Amerika berusaha menyeberangi perbatasan bahkan melintasi Rio Grande. Kembali ke perpustakaan, Sam dan teman-temannya menyerbu mesin penjual otomatis untuk mendapatkan makanan dan mengumpulkan buku-buku untuk dibakar di perapian. Jack dan krunya akhirnya bertemu dengan penghalang jalan dan harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Sebagai peneliti yang ditempatkan di Kutub Utara, Jack, Frank, dan Jason sudah terbiasa berjalan jauh dalam cuaca dingin. Mereka sedang mendaki di atas sebuah gedung ketika Frank memecahkan kaca dan terjatuh. Dia tersangkut di tali penyelamat mereka, namun dia melihat lebih banyak bagian atap yang runtuh. Jack mencoba menariknya ke atas sementara Jason menahan beban, tetapi Frank melihat kaca retak dan memutuskan untuk memotong tali penyelamat demi menyelamatkan teman-temannya dan mengorbankan dirinya sendiri. Di perpustakaan, Laura mengalami demam dan jatuh pingsan. Kelompok ini mencoba mencari tahu apa yang terjadi padanya dan menemukan bahwa dia berpotensi mengalami keracunan darah akibat infeksi luka. Dia membutuhkan suntikan penisilin segera atau lukanya bisa menyebabkan amputasi ataupun kematian. Mendengar hal itu, saya memutuskan untuk pergi ke kapal kargo terdekat yang terdampar untuk mencari obat dan makanan. Brian dan seorang pria lain bernama Gidi memutuskan untuk menemaninya. Di sebuah pangkalan militer, wakil presiden mengetahui bahwa presiden telah meninggal. Para peneliti juga mendapatkan kabar dari stasiun luar angkasa internasional bahwa sistem cuaca yang mempengaruhi Amerika Utara telah berpindah ke New York. Sistem ini akan segera menarik udara super dingin dari atmosfer bagian atas ke permukaan, membekukan segalanya. Di sisi lain, Jack dan Jason berhasil melewati New York, namun Jason pingsan karena kelelahan dan Jack harus menggendongnya. Di perpustakaan, ketiganya juga pergi ke kapal kargo yang mendarat tanpa sadar menempatkan diri mereka dalam bahaya saat sekawanan serigala yang lapar mencium aroma mereka. Sam, Brian, dan Gidi menuju ke ruangan makanan kapal dan Brian menemukan penisilin. Saat mereka mencari-cari di dapur, serigala-serigala itu masuk dan menyerang Gidi, Brian, dan Sam melawan serigala-serigala tersebut dan menyelamatkan Gidi. Namun mereka terdampar di dalam ruangan makan. Dengan kaki Gidi yang terluka, mereka harus menemukan jalan kembali ke perpustakaan.
Sam melihat langit mulai cerah dan menyimpulkan bahwa mereka berada di tengah badai. Sam kemudian berencana untuk keluar dan memancing serigala-serigala itu untuk menjauh dari aula. Dia kemudian berlari melewati kapal, lolos dari serigala dan kembali ke Brian dan Gidi. Sam dan Brian kemudian menyeret Gidi dan bergegas masuk ke dalam perpustakaan setelah melihat embun beku dan es turun dari langit. Sementara itu, Jack menyeret Jason bersamanya dan melihat langit mulai cerah dan menyadari bahwa mereka akan terperangkap. Mengetahui semuanya akan segera membeku, dia bergegas mencari ventilasi terbuka dan melemparkan Jason ke dalamnya sebelum melemparkan dirinya sendiri ke dalam saat es turun. Sam, Brian, dan Gidi berhasil masuk ke dalam perpustakaan tepat pada waktunya. Namun melihat embun beku memasuki ruangan, mereka berebut menyalakan api, melemparkan lebih banyak buku dan kayu ke dalam, berusaha keras untuk menghangatkan ruangan. Di sisi itu, Jack juga berjuang mengetahui bahwa api adalah satu-satunya hal yang dapat menyelamatkannya dan Jason. Singkat waktu, Jason kemudian terbangun dan melihat es di sekelilingnya. Dia melihat Jack telah berhasil menyalakan api dengan menggunakan kompor terbuka. Dengan badai yang sudah berlalu, Jack bertekad untuk melanjutkan perjalanan ke Manhattan. Keduanya kemudian beristirahat selama 1 malam merenungkan masa depan umat manusia. Jack mengatakan bahwa umat manusia selamat dari zaman es terakhir, namun jika ceroboh, mungkin tidak akan selamat dari zaman es ini. Di stasiun luar angkasa internasional, para astronot memastikan bahwa badai telah reda dan melihat daratan muncul di permukaan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Di sisi itu, Jack melangkah keluar dari tenda mereka dan melihat sebuah kapal besar membeku di tempatnya. Mereka memulai perjalanan mereka lagi, berjalan melewati patung kebebasan. Mereka akhirnya mencapai kota dan melihat seluruh teluk membeku dan kota terkubur di bawah salju setinggi beberapa meter. Mereka menemukan perpustakaan yang nyaris tidak terlihat karena salju dan menemukan perapian tempat Sam dan yang lainnya tidur dengan api yang menyala yang membuat mereka tetap hidup. Jack dan Sam akhirnya bersatu. Di Meksiko, para kepala negara menerima transmisi dari Jack memberitahu mereka tentang orang-orang yang selamat. Presiden kemudian berpidato di depan negara mengatakan kepada negara bahwa para korban selamat telah ditemukan di New York meskipun mengalami kesulitan yang luar biasa. Operasi pencarian dan penyelamatan besar-besaran sedang dilakukan untuk mengambil siapapun yang terdampar di negara bagian utara. Helikopter akhirnya mencapai Jack dan kelompoknya dan mereka terbang ke selatan. Saat mereka melewati Manhattan, mereka melihat lebih banyak lagi kantong-kantong penduduk yang masih hidup di atap-atap gedung yang menunggu penyelamatan. Di stasiun luar angkasa internasional, seorang astronot memandang planet yang sedang berubah ini dan berkata bahwa ia baru saja melihat langit yang paling cerah yang pernah dilihatnya. Tamat. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.